semua. Yang paling liberal misalnya sebagai contoh ya, negara-negara yang bahkan mengakui dan melegalisasi misalnya pernikahan sejenis, mengakui organisasi LGBT ya misalnya seperti itu. Dua isu ini bagi Indonesia akan sangat sulit dan bagi negara-negara tertentu juga sangat sulit. Tapi kita juga tentu melihat juga ada negara-negara yang tadinya tidak melegalisasi pernikahan sejenis, kemudian sekarang melegalisasi. Taiwan sebagai contoh itu yang terbaru. Seperti itu ya. Jadi perkembangan-perkembangan dari satu sistem hukum satu negara itu, dia akan ditentukan oleh diskursus yang dikembangkan di negara itu sendiri. Saya kebetulan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Audelia Cesarina dari Bioteknologi kelas B, NIM 059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ulasan mengenai masalah panduan agama Islam, sekaligus memberikan pendapat pribadi dengan harapan membuka ruang diskusi yang bijaksana. Mengenai LGBT, Islam mengajarkan bahwa pernikahan dan hubungan seksual diatur secara jelas hanya antara lelaki dan perempuan. Pernikahan bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis, namun sebagai ikatan suci yang bertujuan menciptakan keluarga sakinah dan meneruskan keturunan. Oleh karena itu, orientasi seksual sesama jenis seperti yang diidentifikasikan dalam LGBT dianggap bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui kisah Nabi Lut yang mengutuk perilaku homoseksual sebagai perbuatan dosa besar. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80, Allah berfirman bahwa perbuatan kaum Lut merupakan perbuatan keji yang harus dijauhi. Secara hukum Islam, perilaku homoseksual termasuk perbuatan haram. Hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bukanlah pelaku dan yang dikerjakan. Secara hukum Islam, perilaku homoseksual termasuk perbuatan haram. Hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa yang kau dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan yang dikerjakannya. Hadis ini menegaskan betapa beratnya larangan tersebut menurut syariah Islam. Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa larangan ini menyasar perbuatan, bukan penghinaan terhadap individu. Mereka tetap dapat menjalankan ibadah dan memperoleh hak-hak kemanusiaan tanpa didiskriminasi. Meskipun aktivitas seksual di luar pernikahan laki-laki dan perempuan tetap tidak diperbolehkan. Menurut saya, kita harus memegang teguh ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran dan rasa hormat, sekaligus membuka ruang dialog inklusif penuh kasih sayang. Kita bisa menolak suatu perbuatan berdasarkan aturan agama, namun tetap menjaga sikap tidak menghakimi secara kejam terhadap orang lain. Kasih sayang, seperti kasih sayang, perhatian, dan dukungan sosial sangat penting agar masyarakat dapat hidup harmonis tanpa kebencian. Dengan demikian, usulan tentang pendapat Islam terhadap LGBT semoga bermanfaat bagi bahan renungan dan diskusi yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.